Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Esti Febrianti. Lalu di sebelah saya ada Naila Amelia Sari, Asep Prayoga, Anissa Wintia, dan Nisa Ulmustakimah. Nah, kami di sini akan menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai otitis media. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan otitis media? Nah teman-teman, otitis media adalah peradangan yang terjadi di bagian telinga tengah yang berkaitan langsung dengan fungsi abnormalnya tuba Eustachius. Tuba Eustachius itu sendiri adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring, yaitu daerah di belakang hidung. Otitis media muncul karena alergi atau yang lainnya. Hal tersebut yang menjadikan tuba Eustachius menjadi sempit, sehingga terjadinya sumbatan dan masuknya virus atau bakteri dari nasofaring, lalu terbentuknya nanah pada telinga tengah. Sehingga pendengaran dapat terganggu karena gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran tidak dapat bergerak bebas terhadap getaran loh. Jumlah cairan yang terlalu banyak pun akhirnya dapat merobek gendang telinga akibat tekanan yang meninggi. Selanjutnya, klasifikasi otitis media. Otitis media dibagi menjadi dua, yaitu otitis media supuratif dan otitis media non-supuratif atau efusi. Otitis media supuratif yaitu terdapat pus atau nanah, sedangkan otitis media non-supuratif disebut sebagai efusi, yaitu adanya cairan di suatu rongga dalam telinga tengah. Jadi, otitis media non-supuratif ini hanya terdapat cairan ya teman-teman, bukan nanah seperti pada otitis media supuratif. Lalu, otitis media supuratif dan non-supuratif ini dibagi menjadi akut dan kronik. Otitis media supuratif ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri piogenik. Nah, lalu apa itu bakteri piogenik? Bakteri piogenik adalah bakteri yang jika masuk ke dalam tubuh kita, bakteri ini akan merangsang pembentukan pus atau nanah. Pembentukan nanah inilah yang disebut supurasi. Supurasi ini juga terbagi menjadi akut dan kronik. Jika supurasi akut bisa mengakibatkan komplikasi seperti otitis media supuratif kronik, di mana terdapat perforasi atau adanya lubang pada membran timpani. Kemudian ada nanah dari membran tersebut dan keluar secara terus-menerus. Nah, otitis media supuratif akut juga mengakibatkan komplikasi seperti otitis media efusi kronik. Meskipun otitis media efusi kronik ini disebabkan karena inflamasi atau adanya nanah, tapi ketika sudah menjadi efusi kronik, proses inflamasi sudah tidak lagi berlangsung. Lalu, bagaimana dengan otitis media efusi akut? Otitis media efusi akut bukan disebabkan karena peradangan, tetapi karena adanya gangguan pada tuba Eustachius, sehingga tekanan pada telinga tengah relatif negatif dan akan menyerap plasma pembuluh darah, sehingga cairan plasma itu keluar dan menumpuk di kapum timpani. Untuk selanjutnya, faktor risiko otitis media. Otitis media atau infeksi telinga tengah lebih sering dialami anak-anak dibandingkan orang dewasa karena perbedaan bentuk dan ukuran tuba Eustachius. Faktor-faktor lain yang membuat seorang anak beresiko terkena otitis media adalah: yang pertama, berusia antara 6 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua, menghirup asap rokok atau udara yang tercemar. Yang ketiga, minum susu dari botol sambil berbaring. Keempat, menderita bibir sumbing.
yang terakhir sudah bersekolah atau sehari-hari berada di penitipan anak karena rentan tertular batuk dan pilek. Tanda dan gejala otitis media. Gejala otitis media cenderung muncul mendadak dan berkembang dengan cepat. Gejala tersebut antara lain berupa 1. Sakit di telinga. 2. Keluar cairan dari telinga. 3. Kesulitan mendengar. 4. Sakit kepala. 5. Telinga bau. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak belum bisa menjelaskan rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Oleh karena itu, penting untuk memerhatikan tanda-tanda otitis media pada anak berikut ini. 1. Sering menarik atau menggaruk telinga. 2. Lebih rewel atau sering menangis daripada biasanya. 3. Kehilangan selera makan. 4. Respon terhadap suara berkurang. 5. Susah tidur di malam hari. 6. Kehilangan keseimbangan. 7. Keluar cairan dari telinga. Adapun upaya pencegahan otitis media adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempraktikkan hygiene dan sanitasi yang baik dan benar, seperti cuci tangan dan membersihkan mainan anak secara teratur, dengan tujuan mengurangi resiko terkena infeksi pernapasan atas. Yang kedua, tidak merokok serta bebaskan lingkungan anak dan keluarga dari asap rokok dan polusi udara. Yang ketiga, menggunakan jasa penitipan anak dalam grup kecil atau titipkan pada keluarga. Yang keempat, menghindari pemberian DOT pada anak kurang dari 3 tahun. Yang kelima, pada anak yang mengalami oma rekuren, pada kasus tertentu dapat diberikan antibiotik profilaksis dengan jangka pendek jika anak terkena infeksi pernapasan atas. Selanjutnya, menggunakan alat kontrasepsi untuk menjaga rentang usia anak dan jumlah anak. Selanjutnya, terapi antimikroba harus diberikan secara rasional untuk menghindari resiko resistensi antibiotik. Selanjutnya, vaksinasi yang lengkap dan rutin. Vaksin pneumokokus yang memproteksi dari penyebab umum infeksi telinga tengah, yakni Streptococcus pneumoniae. Oke, yang terakhir, ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI dapat dilanjutkan hingga usia bayi setidaknya 12 bulan. Semakin lama durasi ASI eksklusif, semakin kecil kemungkinan terinfeksi otitis media akut. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan otitis media. Yang pertama, yaitu perawatan di rumah. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu oleskan kain yang hangat dan lembab di atas telinga yang terserang. Yang selanjutnya, menggunakan tetes telinga untuk menghilangkan rasa sakit, lalu memberikan obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen dan acetaminophen. Yang kedua, mengkonsumsi obat. Dokter juga mungkin akan meresepkan obat tetes telinga untuk menghilangkan rasa sakit dan penghilang rasa sakit lainnya. Dokter akan meresepkan antibiotik apabila gejala dari otitis media tidak hilang beberapa hari setelah dilakukan perawatan di rumah. Selanjutnya, operasi. Langkah lainnya untuk mengobati otitis media adalah dengan melakukan operasi. Hal ini dilakukan apabila anak tidak mengalami kesembuhan ketika diberikan pengobatan atau apabila anak mengidap infeksi telinga berulang. Yang keempat, penghapusan adenoid. Dokter mungkin akan merekomendasikan
agar kelenjar gendok anak untuk diangkat melalui pembedahan. Tindakan tersebut dilakukan apabila bagian tersebut membesar atau terinfeksi, serta apabila anak mengidap infeksi telinga berulang. Dan yang terakhir yaitu tabung telinga. Dokter juga mungkin akan melakukan prosedur bedah untuk memasukkan tabung kecil ke telinga anak. Tabung tersebut berguna untuk membuat udara dan cairan mengalir dari telinga tengah. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang barusan kami sampaikan, boleh banget, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Kami tunggu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.